Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Rahmat Putri. Kita bertemu di modelan Oceanografi 1. Dalam mengampu mata kuliah ini, saya akan didampingi oleh Faisal Ade Rahmahuddin Abdullah. Halo, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Faisal Ade Rahmahuddin Abdullah. Saya akan mengampu kuliah ini pada minggu ketiga hingga minggu ketujuh. Di sesi ini, kita akan mulai dengan pendahuluan, yaitu apakah pemodelan oceanografi itu. Saya Mutiara Rahmat Putri akan membawakan materi di minggu pertama dan minggu kedua. Jadi kalau kita ingin mengetahui apa sebetulnya pemodelan oceanografi sebetulnya hanyalah sebuah alat atau tools untuk memahami fenomena-fenomena yang ada atau terjadi di lautan. Pemodelan numerik oceanografi adalah alat atau tools dengan menggunakan teori, pendekatan persamaan dari fenomena-fenomena yang ada atau terjadi di lautan, dan kemudian diselesaikan dengan pendekatan numerik. Jadi sekali lagi pemodelan oceanografi itu hanyalah sebuah alat untuk menjelaskan fenomena baik fisik, biologis maupun kimia yang terjadi di lautan. Pertanyaan dasar dalam pemodelan oceanografi yang sering muncul antara lain tentang model fundamentalnya sendiri, seperti pertanyaan persamaan apa yang harus digunakan, grid dan koordinat seperti apa yang sebaiknya dipergunakan, dan sebagainya. Pertanyaan lainnya adalah berkaitan dengan fluks batas, baik dari permukaan udara laut, sungai dan laut, interaksi es dan laut, atau batas dengan daratan. Bagaimana perlakuan syarat batas atau nilai batasnya? Pertanyaan analisis juga sering muncul seperti bagaimana merasionalisasi simulasi, meningkatkan kemampuan seseorang untuk memahami hasil dari simulasi, dan bagaimana hasil simulasi ini dapat dikomunikasikan, serta bagaimana membuat konsep dalam pemodelan. Sebagai catatan, seringkali banyak pertanyaan yang belum dapat terjawab dalam pemodelan oceanografi. Kita lihat sistem di bumi. Dalam mempelajari sistem di bumi saat ini, dikenal beberapa ilmu mengenai geosfer yang terdiri dari geofisika, geologi, termasuk juga sedimentasi laut. Atmosfer meliputi meteorologi, limnologi, dan hidrologi. Kriosfer adalah es, dan biosfer adalah biogeokimia yang termasuk juga ekologi dan biologinya. Sedangkan pemodelan oceanografi sendiri adalah subdisiplin ilmu dalam oceanografi teoritik, tetapi meliputi semua aspek dalam dinamika geofisikal fluida, mulai dari aliran udara, air, dan es. Dan karena kompleksnya sistem di bumi ini, maka yang paling mudah adalah dengan mendekatinya secara numerik. Sebelum kita melangkah ke pemodelan, maka kita lihat dulu arti dari observasi. Observasi atau pengamatan adalah tindakan mencatat dan merekam suatu fenomena. Seringkali menggunakan instrumen pengukuran atau pencatatan. Hanya saja dengan observasi ini, maka kita memerlukan waktu yang cukup lama, kita memerlukan manusia atau orang yang mencatatnya secara bergantian. Sedangkan istilah model atau pemodelan dapat memiliki arti yang berbeda dalam keadaan yang berbeda. Jadi misalnya model fisik dalam pengertian
Objek kecil biasanya dibangun dengan skala yang mewakili beberapa objek yang sesungguhnya, jadi dalam skala yang lebih kecil. Pola pendahuluan yang merepresentasikan barang yang belum ada, belum dikonstruksi, dan berfungsi masih dalam bentuk rencana, maka biasa juga disebut dengan model. Lalu model adalah gaya atau desain suatu barang, atau bisa juga berarti seseorang atau benda yang menjadi contoh untuk ditiru, model, atau dibandingkan. Dapat pula berarti seseorang atau objek yang dijadikan subjek untuk seorang seniman atau fotografer. Itu disebut juga dengan model. Atau orang yang dipekerjakan untuk memamerkan pakaian atau memakainya. Itu juga disebut dengan model. Model matematis adalah sekelumpulan persamaan matematika yang dirancang untuk merepresentasikan aspek tertentu dari suatu sistem. Jadi kalau kita mengerti tentang pemodelan oceanografi kembali, maka disusun oleh persamaan-persamaan matematis yang merepresentasikan gerak atau suatu fenomena yang terjadi di lautan. Sedangkan model numerik adalah versi diskrit dari persamaan matematik, biasanya ditulis sebagai program komputer. Jadi dalam menyelesaikan model matematis bisa juga dilakukan dengan model numerik, walaupun tidak selalu. Ya, jadi kadang-kadang kita memiliki juga solusi analitiknya. Selanjutnya kita akan membahas ke segmen konsep dasar pemodelan oceanografi. Selain itu, saya akan juga didampingi oleh Hanif Diastomo yang akan mengampu praktikum dalam kuliah ini.